Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Putri Lestari dengan NIM 2010192 dan bersama rekan saya Mahira dengan NIM 2011758. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu berdialog mengenai kitab Filosofi Ushul Fiqh dari mata kuliah Ushul Fiqh dan diampu oleh dosen Ibu Rina Juliana MPDI. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja videonya. Assalamualaikum Mahira. Waalaikumsalam Putri. Kaifa haluki? Ana bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Ana bi khairi, syukron. Alhamdulillah. Dari kitab yang telah kita review, apakah Putri tahu tentang ijmali? Di dalam kitab yang telah kita review, di situ terdapat penjelasan mengenai ijmali, yaitu anat dalilal ijmali la yata'allaqu bi juz'iyyati mu'ayyinati bi khilafi, yaitu menjelaskan mengenai dalil ijmali itu ialah pembahasannya hanya membahas secara global. Dia tidak menjelaskan secara rinci maupun secara detail. Maksudnya seperti ini. Di situ penjelasannya hanya menjelaskan secara umum, dia tidak menjelaskan atau menjabarkan lebih dalam apa yang dia sampaikan, seperti itu. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan, bisakah Mahira memberikan contoh dalil ijmali itu? Berdasarkan penjelasan dari Putri tadi, saya bisa memberikan contoh dalil ijmali seperti perintah secara mutlak yang menunjukkan hukum wajib, kemudian larangan secara mutlak menunjukkan hukum haram, yang menggunakan perilaku yang dicontohkan oleh Nabi, qiyas, ijma, dan sebagainya. Di kitab yang telah kita review, di situ terdapat dua pembahasan, yaitu yang pertama mengenai dalil ijmali dan yang kedua yaitu mengenai dalil tafsili. Tadi kita sudah membahas mengenai dalil ijmali. Sekarang kita memasuki dalil tafsili. Bisakah Mahira memberikan pengertian dari dalil tafsili? Jadi, pengertian dari dalil tafsili adalah bikhilafid dalil tafsili fa innahu yadullu ala juz'iyyatin mu'ayyinatin wa la yata'allaqu biha wa la yata'addaha ila juz'iyyatin ukhra. Jadi, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa dalil tafsili adalah dalil yang dikhususkan dengan jizyah ma'innah, dan dalil tersebut tidak berhubungan dengan hal apapun kecuali hal yang dijelaskan di dalam tersebut. Jadi setelah saya menjelaskan pengertian dari dalil tafsili tersebut, apakah Putri bisa memberikan contoh dari dalil tersebut? Saya akan memberikan contoh dari dalil tafsili. Di dalam kitab yang telah kita review, di situ terdapat firman Allah, wa aqimus shalah, yang memiliki arti dirikanlah sholat. Nah, dalil ini hanya menjelaskan tentang dirikanlah sholat. Di situ tidak berhubungan dengan zakat maupun dengan yang lainnya. Atau contoh lainnya yaitu wa'atu zakah, yang memiliki arti tunaikanlah zakat. Di situ hanya membahas tentang zakat saja, dia tidak berkaitan atau tidak berhubungan dengan yang lain-lainnya, seperti itu. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan selanjutnya. Nah, bagaimana cara pengambilan dalil dari dalil ijmali? Cara pengambilan dalil ijmali yaitu dengan penggalian sumber hukum-hukum syariat pada keadaan yang bertentangan. Begitupun bertentangan dalam hal yang khusus. Contohnya seperti ini. Misalnya Mahira itu memiliki kepentingan umum dan memiliki kepentingan pribadi. Nah, manakah yang Mahira dulukan antara kepentingan umum dan pribadi tersebut? Kalau saya sendiri mungkin saya mementingkan ke ini, pribadi. Nah, sebenarnya penjelasan di dalam dalil ijmali ini seharusnya yang kita dahulukan itu adalah kepentingan yang umum tersebut, baru kita mengakhirkan kepentingan yang pribadi kita, seperti itu. Nah, bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya ini pembahasan kita akan membahas mengenai kesimpulan dari usul fiqh itu ada 3 perkara. Apakah Mahira bisa memberikan 3 perkara tersebut? Di dalam kitab ini menjelaskan terdapat 3 perkara, yang mana yang pertama yaitu dalil fikih yang ijmali, yang kemudian cara mengambil manfaat serta kesimpulan, yang ketiga adalah keadaan yang bermanfaat dan sifat-sifat usul fikih. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir ini adalah bagaimana jika di dalam Islam tidak terdapat yang namanya usul fikih? Misalnya tidak ada usul fiqh, maka kita tidak bisa menggali sumber-sumber hukum syariat dari dalil tafsili.
Nah, akibatnya kita tidak mengetahui ilmu tersebut. Jadi banyak orang yang menyimpang dari ilmu tersebut ya. Misalnya seperti ini. Orang itu menghalalkan hal yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Allah seperti itu. Nah, sekian mungkin dari kita. Baiklah, jadi di dalam kitab Filosofi Usul Fiqh yang berjudul Ma'rif Usul Fiqh dapat kami simpulkan bahwa di dalam kitab tersebut terdapat dua pembahasan. Yang pertama yaitu dalil ijmali, yang kedua dalil tafsili. Yang mana dalil ijmali adalah dalil yang tidak berhubungan dengan jizyah ma'innah, sedangkan dalil tafsili adalah dalil yang menunjukkan dengan jizyah ma'innah. Mungkin hanya sekian video dari kami. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang tepat. Kami akhiri. Wassalamualaikum